Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi yang artinya barang siapa tertimpa suatu kemiskinan lalu mengadukan hal tersebut kepada sesama manusia, maka kemiskinan itu tidak akan pernah tertutupi. Akan tetapi barang siapa yang mengadukan hal tersebut kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya cepat atau lambat. Meraih rezeki halal bersama Dr. Hazah Dedekania SHI MHI, dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah Cimangung Kabupaten Sumedang. Silahkan Ustazah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa RRI dimanapun berada, hari ini kita bertemu kembali ya dalam acara Mutiara Pagi, tentu atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita sampaikan sholawat beserta salam kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai ke hari akhir nanti. Berkaitan dengan rezeki, ini tentu suatu yang juga sudah menjadi bagian ya dalam kehidupan kita. Kata rezeki ya, ro, zai dan qaf gitu ya, rezeki. Ini di dalam Al-Qur'an disebutkan sampai 123 kali. Ini tentu penyebutan yang sangat banyak dan menunjukkan bahwa Allah demikian luas, demikian baiknya kepada semua makhluknya. Apapun itu diberikan rizkinya. Rizkinya itu apa ya? Rizki itu adalah bentuk pemberian dari Allah. Pemberian dalam segala bentuknya, dalam semua gitu ya, tahapan, tingkatan, jumlahnya. Mengenyangkan atau tidak, ya itu termasuk ke dalam rizki juga. Banyak sedikitnya itu rizki juga. Bahkan disebutkan bahwa rizki itu bukan hanya dalam bentuk nominal, uang gitu ya, tapi kesehatan juga itu bagian dari rizki. Anak-anak yang soleh itu juga bagian dari rizki. Keluarga yang baik itu juga bagian dari rizki. Teman-teman yang ada di sekitar kita yang selalu mengajak kepada kebaikan itu juga bagian dari rizki. Jadi apapun kebaikan yang kita terima dari Allah itu adalah rizki kita. Kita bisa bekerja di tempat yang enak, yang nyaman, itu rizki juga. Jangan sampai kemudian kita hitung sebagai sebuah kekurangan gitu ya. Jadi jangan terlalu sering menghitung kekurangan atau keburukan-keburukan. Perbanyak hitung kebaikan-kebaikan. Perbanyak menghitung berapa jumlah amalan ya, kebaikan yang kita lakukan untuk mensyukuri rizki yang telah Allah berikan. Jumlah rizki bisa berlipat, berjumlah banyak. Bagaimana caranya? Ya tentu kalau Allah berkehendak itu akan mudah. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan rizki yang banyak ya, rizki yang halal, rizki yang berkah. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah berikhtiar. Nah, jangan lupa ini ya, ikhtiar itu bagian dari usaha. Jadi setiap makhluk yang berikhtiar, bagaimana berikhtiarnya? Keluar dari rumah, jalan ya, mencari pekerjaan itu ikhtiar. Keluar dari rumah ya, kemudian datang ke masjid, sholat itu juga bagian dari ikhtiar. Kenapa? Kita ingin menjadi orang yang baik, ingin jadi orang yang soleh dengan sholat berjamaah, itu bagian ikhtiar juga, supaya kalau kita berdoa dimudahkan oleh Allah. Di dalam sholat berapa kali kita berdoa meminta rizki? Banyak sekali ya.
Dan itu pun dihitung bagian dari doa. Kita minta rezekinya yang terperinci, bahkan kita minta pasangan yang baik, pasangan yang cantik, yang ganteng, yang pintar, yang kaya, mungkin yang segala macamnya, bibit bobot bebet, itu bagian dari rezeki juga ya. Mintakan jodoh itu, mintakan jodoh yang terbaik dari Allah, yang soleh ya. Mintakan apa lagi? Mintakan keturunan yang baik juga. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengajak kita ke dalam kebaikan. Kalau anak-anak yang soleh, insya Allah mereka mendoakan kita, itu akan menjadi pahala yang mengalir bahkan ketika sudah meninggal dunia. Jadi 3 hal yang tidak akan terputus ketika seorang hamba meninggal dunia. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Ya do'ulahu, nih doa anak yang soleh. Makanya selalu mintakan keturunan yang soleh. Dari mana keturunan soleh itu? Ya dari kita yang baik juga, kita yang soleh, dan pasangan kita yang soleh. Kemudian bagaimana kita membesarkan mereka? Kita besarkan mereka dengan memberi makan makanan yang halal, halalan thayyiban. Makanan yang halal dan baik. Halal yang baik berarti yang bersih, yang bergizi. Dan itu menjadi satu kesatuan ya. Kalau dalam Islam itu disebutnya berbarengan itu, bahkan tidak ada kata sambung. Halalan thayyiban berarti sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Apa yang masuk ya ke dalam tubuh itu menjadi bagian yang diproses dan membuat aliran darah kita ya. Kalau itu makanan yang halal, itu akan membuat aliran darah kita baik. Kalau sebaliknya ya ada yang tercampur, ya itu keburukan. Makanya perbanyak juga dengan sedekah, dengan amal soleh. Supaya apa? Supaya nanti bisa kita ubah ya, kita perbaiki yang kurang-kurang atau yang buruk tadi. Itu ya, ikhtiar berarti kita keluar apapun bentuk ikhtiarnya. Sekedar dehem saja sudah ikhtiar, misalnya dehem gitu ya, keluar air gitu ya untuk minum. Dehem itu kode kepanasan, dinyalakan gitu ya pendingin ruangannya. Itu usaha juga. Jadi tidak lepas apapun yang kita lakukan, usaha. Belajar itu juga usaha, bagian dari usaha kita supaya kita bisa lebih meningkatkan kemampuan kita. Apalagi bagian dari usaha. Ini bukan hanya berdagang, nanti kita bahas ya dalam kajian khusus tentang berdagangnya, tentang berniaganya. Tapi dalam kehidupan kita semua ya yang kita lakukan yang menghasilkan sesuatu itu adalah ikhtiar kita, usaha kita. Kemudian jangan lupa barengi ikhtiar kita itu dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan rizki yang baik kepada kita. Allah akan mencukupkan rizki kita. Nah, kecukupan rizki itu yang kemudian tidak bisa dihitung oleh matematika manusia. Kita menganggapnya cukup ya, tapi kemudian Allah melimpahkan lebih dari cukup gitu. Kita menganggapnya kurang, menurut pandangan Allah itu cukup bagi kita. Memang segitu takarannya. Jadi kalau memang diberikan rizki ya sebagaimana adanya sekarang, bersyukur. Kenapa harus bersyukur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum ya inna azabi lasyadid. Itu yang harus diingat ya. Jadi kalau kita banyak bersyukur, kita juga akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan juga rizki yang makin berlimpah. Ini yang harus diingat. Sebanyak apapun rizki yang diberikan Allah, selalu disyukuri. Mendapat HP baru, syukuri ya. Dapat apalagi, dapat pekerjaan baru, disyukuri. Dapat gaji ini ya, gaji pertama di pekerjaannya, syukuri. Berapapun jumlahnya, harus disyukuri. Dapatkan penghargaan, disyukuri. Tidak dapat juga disyukuri. Berarti bukan bagian kita. Mendapat satu jabatan, disyukuri. Tidak mendapatkan pun disyukuri. Berarti memang itu kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Sampai di situ, gitu. Kita tidak boleh mendapatkan lebih. Mungkin ya, ada takarannya memang itu yang tidak kita ketahui. Jadi jangan sampai kita berburuk sangka. Selalu berbaik sangka atas semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita.
Nah, ya, baru 2 nih ya, rizki, cara mencari rizkinya ya. Dengan ikhtiar, apapun itu caranya, kemudian kita yakinkan bahwa Allah akan memberi rizki kepada kita, bahkan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak terduga-duga pun, kalau Allah berkehendak, kun fayakun, Allah berikan itu. Tiba-tiba saja gitu ya, datang orang memberikan sesuatu kepada kita. Mungkin itu bagian dari amal perbuatan kita dulu yang belum diberikan pahalanya, yang belum diberikan balasannya gitu, imbalannya. Nah, baru sekarang diberikan. Itu bisa jadi ya demikian. Jadi ada kalanya orang memberikan lebih tanpa kita minta. Atau kalau di dalam kisah Siti Maryam ya, tiba-tiba di ruangannya mendapatkan banyak sekali makanan. Dari mana? Min haitsu la yahtasib gitu ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau dengan penuh keikhlasan menerima ketentuan dan ketetapan dari Allah. Nah, ini yang diantara yang harus kita yakini. Mungkin itu dulu ya. Nanti kita sambung lagi dengan pembahasan berikutnya tentang rezeki yang halal. Pendengar dan pemirsa, sungguh Allah amat senang menyaksikan hambanya kelelahan, bersusah payah di dalam mencari rezeki yang halal. Ini hadis riwayat Ad-Dailami. Pendengar, seperti kita ketahui bahwa yang disampaikan Ustazah Dr. Hajar Dekania, bahwa meraih rezeki halal salah satu diantaranya ikhtiar kita yang maksimal. Kemudian juga yakinkan hanya Allah lah yang akan memberi rezeki kepada kita. Tentu jangan lupa kita pun, Anda pun harus bersungguh-sungguh, jangan berputus asa dan menjauhi semua perkara yang haram. Nah, ini juga menjadi bagian dari mencari rezeki halal, karena tujuan kita tentu ingin halalan thayyiban, tidak terpisah dari rezeki halal dan baik. Kita ikuti kembali pendengar Mutiara Pagi, masih bersama kami Dr. Hazah Dekania SHI MH, dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, jadi dalam Islam konsepsinya adalah Allah yang memberikan rizki. Ini yang harus dipahami bersama-sama di awal ya, bahwa semua yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sumber rezeki kita itu semata-mata dari Allah, dan tidak akan dapat kita tidak akan mendapatkan rezeki itu kecuali kita berikhtiar, kecuali kita bekerja, apapun bentuk usahanya gitu ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan bahkan burung gitu ya, burung pun diberi makan, pagi-pagi dia terbang dalam keadaan perut yang lapar. Dia berikhtiar itu, terbang keluar dari sarangnya, itu ikhtiar, bagian ikhtiar, mencari makan. Pulang dia dalam keadaan perut yang kenyang. Jadi manusia pun tidak boleh berserah diri ya, tidak boleh menyerah, tidak boleh bermalas-malasan. Sepanjang masih ada ruh di dalam nyawa kita, masih ada ya tenaga kita, diberikan rizki sehat, maka berusaha. Apapun itu usahanya, sekecil apapun, lakukan dengan penuh keikhlasan. Sekecil apapun ya hasilnya, syukuri, dan itu mungkin menjadi besar di mata Allah dan menjadi cukup. Jadi rahasia rizki Allah itu ketika semakin kita banyak bersyukur, itu semakin dicukupkan oleh Allah. Ya, tidak kemudian jumlahnya harus banyak, cukup itu. Dengan jumlah yang sedikit pun kalau Allah berkehendak itu akan cukup, dicukupkan oleh Allah. Jadi ada orang yang kemudian penghasilannya sepertinya pas-pasan, tapi dia mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi. Bahkan ada anak-anaknya yang duduk di fakultas ya kedokteran. Bahkan banyak cerita para petani yang sukses menyekolahkan anak-anaknya. Dari mana? Ya, kalau petaninya tuan tanah gitu ya, luas, mungkin bisa dipahami, tapi ternyata petani biasa di desa dan anak-anaknya sukses. Apa? Karena rezeki itu tidak terbatas pada uang tadi.
Mungkin karena anaknya pintar, berusaha dia mendapatkan beasiswa. Atau ada hal lain ya, dicukupkan tadi, bentuk rezekinya jadi cukup untuk semuanya, untuk makannya, untuk kehidupannya, dan untuk semua anak-anaknya. Ini yang harus kita ingat ya. Rizki ya banyak bentuknya, bisa dalam makanan, buah-buahan, atau nasinya, atau dagingnya, itu bentuk buah-buahan juga, makanan juga. Atau rizki dalam bentuk pakaian, pakaian yang kita pakai ya, banyak sedikitnya, bagus atau kurang bagusnya, semuanya rizki dari Allah. Kita cukupkan dengan yang ada. Nah, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Dalam makan dilarang berlebihan. Dalam berpakaian juga dilarang berlebihan. Secukupnya saja. Ya, makan yang bisa menguatkan tadi, makan yang halalan thayyiban ya. Dan itu jumlahnya secukupnya, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Bahkan kalau ahli gizi kan diukur ya, ada takarannya berapa jumlah kalori yang bisa masuk ke dalam tubuh gitu ya. Ini ada takarannya. Mungkin orang yang berolahraga, para atlet ini membutuhkan kalori yang lebih. Ya, itu akan ada takarannya. Ya, rizkinya ditakar itu mungkin ya. Dan ini bagian dari rizki juga. Kita bisa sehat ya, bisa bertemu hari ini juga bagian dari rizki kita. Kita bisa belajar, menambah ilmu, itu bagian dari rizki kita. Bertemu dengan orang-orang yang soleh, itu bagian dari rizki kita. Makanya jangan lupa berdoa juga. Kita minta ya, kita mohon kepada Allah dijadikan orang-orang yang soleh. Nah, kalau orang-orang yang soleh, insya Allah nanti dibertemukan juga dengan orang-orang yang soleh. Dan kita ya akan selalu bersama orang-orang yang soleh. Itu bagian rizki yang luar biasa, mengingatkan gitu ya, bahwa kita harus selalu berbuat kebaikan. Bahkan setelah meninggal pun kalau kita selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh, nanti akan ingat ya. Kalau ada yang bertemu gitu ya, kalau ada yang sudah di surga duluan, jangan lupa ini Pak Ustadz ya, Pak Pancas, jangan lupa panggil temannya yang lain. Panggil saya, panggil Pancas itu ya. Jadi itu rizki juga, makanya rizki bersama orang-orang yang soleh itu bagian dari rizki. Jadi jangan sampai ya kita luput bersyukur ya, jangan sampai kita lupa untuk selalu menghitung ya ini nikmat apa yang sudah Allah berikan dan selalu syukuri nikmat tersebut. Kita bisa menghela nafas ya, dengan baik tanpa bantuan alat-alat bantu, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Nih, kalau dihitung dirupiahkan oksigen ya, di rumah sakit kan mahal luar biasa itu ya, dihitung per per kilogramnya berapa. Tapi kita ini bisa leluasa menghirup napas, kita bisa berbicara dengan tenang, kita bisa menyampaikan kebaikan, mengajak orang-orang untuk sama-sama menyembah Allah, sama-sama beriman kepada Allah. Ini luar biasa ya. Ini bahwa kita diberikan banyak sekali nikmat ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bentuk kelebihan, keuntungan kita sebagai umat Islam. Kita senantiasa bersyukur, senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Pendengar dan pemirsa, salah satu ciri rezeki yang tidak berkah adalah selalu merasa kurang atas apa yang diberikan oleh Allah, sehingga hidupnya pun cenderung tidak tenang. Dalam sebuah riwayat disebutkan, apabila kalian tawakal kepada Allah dengan penuh kesungguhan, maka Allah pasti memberikan rezeki kepada kalian, seperti Ia telah memberikan rezeki kepada burung yang berangkat saat petang dengan perut kosong, kemudian kembali ke sarangnya dalam keadaan perut kenyang. Seperti yang disampaikan Dr. Hazani Dekania di Mutiara Pagi Bandung. Kita ikuti kembali pendengar, meraih rezeki halal atau seperti apa kembali. Silahkan Bu Ustazah. Baik, jadi bagian dari rezeki kita ya, jangan lupa ini ada
bagian dari orang-orang yang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau kita diberikan kekayaan, jangan lupa untuk mengeluarkan zakat, infaknya, sedekahnya, atau kita wakaf, bentuk kebaikan-kebaikan yang berasal dari harta kita. Jadi kalau kita diberikan kelimpahan rezeki, ya, dapat rezeki ini ya, 1 miliar tiba-tiba ini ya dapat rezekinya. Jangan lupa keluarkan zakatnya. Kalau atau kita berinfak. Kalau infak ini kan bisa leluasa jumlahnya. Kalau zakat ada takarannya. Atau kita mau mewakafkan, jadi sesuatu yang baik dan terus mengalir. Silahkan. Jadi jangan sampai berhenti di kita. Kebaikan-kebaikan itu kita alirkan kepada orang yang membutuhkan, ya. Supaya apa? Supaya Allah membalas kebaikan-kebaikan kepada kita, dan supaya apa yang kita miliki ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, ini juga yang harus dihitung ya dalam rezeki itu. Jadi bukan hanya jumlahnya yang banyak, tetapi dari sisi kemanfaatannya. Jadi walaupun banyak bertumpuk gitu ya, luas tanahnya, emasnya banyak gitu ya, berkilo-kilo mungkin ya, atau mungkin ada tabungan yang banyak sekali. Nah, kalau itu tidak dinikmati, apakah itu bagian dari rezeki kita? Nah, yang kita makan itulah rezeki kitanya gitu, itulah rezeki kita. Yang kita pakai pakaian yang baik, yang nyaman, itulah rezeki kitanya. Dan bagian dari rezeki kita itu adalah kita bisa mengamalkan sebagian kekayaan kita itu kepada orang yang membutuhkan. Bahkan dalam Islam, distribusi kekayaan itu hukumnya wajib. Jadi kalau tidak mengeluarkan, orang-orang kayanya tidak mengeluarkan harta untuk membantu orang miskin, itu sebuah kecelakaan. Dalam Islam ada perintah ya, menggunakan fi'il amar, khuz ya, khuz min amwalihim. Ambillah dari harta-harta mereka apa? Ada sedekahnya di situ, ada infaknya di situ, ada zakatnya di situ. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita ambil contoh kepada Rasulullah dan para sahabat beliau, bahwa mereka senantiasa berusaha di siang hari dan mereka juga mengingat Allah di malam hari dengan apa? Berbuat kebaikan-kebaikan. Termasuk mereka berlomba-lomba ya dalam kebaikan itu. Siapa yang tidak tahu ini ya kekayaan Utsman ya, sahabat Utsman bin Affan. Saudagar, salah satu saudagar paling kaya nih ya di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mewakafkan satu sumur yang sampai saat ini masih mengalir. Beliau juga mempunyai kebun yang diwakafkan juga, jadi masih mengalir nih pahala-pahalanya sampai saat ini, dan itu akan mengalir terus sampai di akhirat. Ini luar biasanya. Mereka berlomba dengan harta kekayaannya untuk mencapai kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fid dunya hasanah itu dicapainya dengan apa? Dengan berikhtiar, dengan bekerja, dengan berusaha sekuat tenaga. Apapun usahanya, di mata Allah tidak ada yang buruk ya. Sekecil apapun usahanya, di mata Allah baik, karena tidak ada yang buruk di mata Allah. Sepanjang itu dibolehkan ya. Ini batasannya itu adalah sepanjang dibolehkan. Kalau dilarang, ya itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau Allah menyatakan itu suatu kebolehan, lakukan saja ya. Allah kemudian memberikan banyak sekali nikmat, keluarkan sebagiannya supaya kembali kepada diri kita dan menjadi bagian pahala yang akan kita nikmati bukan hanya di dunia tapi kelak di akhirat. Nah, ya, ini yang harus kita ingat. Baik pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung FM 97,6 MHz, dan Anda bisa mendengarkan kami di beberapa daerah yang tentu saja dengan Mutiara Pagi bersama Dr. Haja Dedekania. Dengan bahasan kita di pagi hari ini, meraih rezeki yang halal. Usaha kita dalam meraih rezeki halal seperti yang disampaikan Bu Ustazah, bahwa
tidak mudah dan tidak terlalu susah juga. Tetapi yakini bahwa semua rezeki datang dari Allah, tentu dengan cara yang benar, dengan ikhtiar yang benar, Allah akan berikan jalan. Seperti itu saja. Kita ikuti kembali pendengar Mutiara Pagi masih bersama Dr. Hajah Dede Kania. Baik, jadi berkaitan dengan harta yang kita miliki, ini ketika kembali kepada kita dan mendapatkan manfaat, kita merasa nikmat dan banyak bersyukur kepada Allah, kemudian membantu sebanyak-banyaknya orang yang ada di sekitar kita. Ya, kemudian mereka mendapatkan kemanfaatan dari harta yang kita miliki, maka sesungguhnya itu adalah sebaik-baik rizki yang diberikan Allah kepada kita dan sebaik-baik nikmat gitu ya yang Allah berikan kepada kita, karena bukan hanya kita yang mendapatkan kebaikan dari hasil usaha, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita pun ini mendapatkan kebaikan-kebaikan itu dan mendapatkan kemaslahatan. Makanya jangan sampai lupa bahwa usaha kita ini, ikhtiar kita ini niatkan lillahi ta'ala. Selalu segala sesuatunya kita niatkan untuk Allah dan kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Ketika mendapatkan hasil, kita bersyukur dan kita kembalikan itu kepada Allah juga. Ya, demikian. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali kenikmatan ketika kita menjalankan kehidupan ini, berusaha dengan sebaik-baiknya dan kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, agar kita mendapatkan rezeki yang halal, tentu kita berdoa agar memperoleh rezeki yang halal. Tentu doa yang sangat mudah yang kita lantunkan, Allahumma akfini bihalalika an haramika wagini bifadlika aman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal sehingga aku terhindar dari yang engkau haramkan. Ya Allah, kayakanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak meminta kepada selain engkau. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian Mutiara Pagi bersama Dr. Hajah Dede Kania. Ikuti terus di bahasan yang berbeda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.